Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Pak Guru. Kali ini ada bahan yang perlu direparasi ya. Ini receiver parabola, mereknya Elgisat. Oke, kita coba tes kerusakannya apa. Ini udah saya tancapkan, ada tombol powernya di sini. Biasanya ada lampu indikator di sini ya, ini nggak mau nyala. Nah, kemungkinan ini problemnya adalah dia nggak mau on, powernya hilang. Kita langsung saja bongkar. Ini masih waranti guys. Kita coba bongkar dulu. Nah, ini bagian powernya, ini yang di bagian mesin receivernya. Terus yang di sini ini cuman tombol dan display ini aja, biasanya untuk angka nomor channel lah ya, biasanya di sini sama indikator power on. Kalau tadi problemnya nggak bisa on ya, otomatis masalahnya di power sini. Kita cek. Nah, ini belum apa-apa sudah kelihatan ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada resistor yang terbakar. Gitu. Ini kalau kita coba kita lepas dulu. Kuning-kuning, ada angkanya ini di sini. Apa ini? 5,1 ya. 5,1 R garis miring 1W. Ini berarti resistor yang kebakar. Ukurannya 5,1 ohm, R-nya itu satuan ohm, garis miring 1W itu 1 watt. Jadi ini semacam proteksi ya. Coba kalau kita buka jalurnya biar tahu. Dari input AC, tegangan AC-nya di sini ya. Ini fasa sama netral masuk dari sini. Kemudian ini groundnya. Terus lari ke ini yang fasa. Nah, ini kan dia ketemu dengan R. Nah, R 5 watt. Nah, R 5 watt ini kalau teman-teman lihat kodenya di sini ya, bisa lihat nggak ya? Saya nggak bisa fokus. Nah, di sini ada kode F1, jadi fuse. Jadi ini fungsinya sebagai fuse atau proteksi pengamanan. Cuman yang dipakai dia bukan fuse pada umumnya, dia proteksinya pakai resistor yang tahanannya rendah ya, dia pakai 5 ohm yang 1 watt ya. Kalau lihat seperti ini masalahnya ya simpel aja, tinggal kita hubungkan saja di sini hubungan antara resistor yang putus tadi. Kalau kita mau cek apakah resistornya benar-benar putus atau tidak, kalau teman-teman penasaran, oke kita cek dulu ya. Tapi kalau secara fisik bekas kebakar,
seharusnya udah rusak, putus. Ini OL belum kesambung ya. Kalau terhubung itu nanti yang terbaca 0 ya, 0 ohm ya. Coba. Nah ya, OL ya, berarti memang resistornya benar-benar putus. Langsung kita perbaiki. Oh iya, lupa tadi mau beli sedotan di congkel wae. Nah, untung ada teman saya yang bantu, Pak Supri. Ini kakinya dibengkokkan namanya. Ini semoga aja putusnya fuse itu dikarenakan habis tersambar petir ya, bisa karena komponen sini yang bermasalah sehingga fuse-nya putus, bisa juga karena faktor luar ya, eksternal kayak petir. Ini masih off ya. Kita on kan. Ternyata ada satu komponen lain yang bermasalah. Oke, dinyalakan dulu strumnya. Wes. Nah, berarti harus dicek. Harus dicek yang membuat fuse itu putus, komponen apa ya. Nah, itulah fungsinya fuse ya. Jadi kalau ada yang bermasalah, dia akan putus. Oke, kita cek apa yang masalah. Kalau kita lihat jalurnya ya, ini dari fuse tadi masuk ke sini ya. Ini komponen apa ini? Oh, ini switch. Masuk ke switch ya, on off nya. Terus dari switch on off terhubung ke ini, apa ini? Kodenya RV. RV ini resistor yang tahanannya berdasarkan tegangan ya. Kan ada kayak LDR, Lag Dependent Resistancy, resistor yang tahanannya berdasarkan cahaya. Nah, ini VDR ya, Voltage Dependent Resistance, resistor yang tahanannya berdasarkan tegangan yang lewat. Nah, ini jadi dia paralel terhadap positif dan netral ya, kemudian melewati ke dioda. Nah, dioda di sini dia fungsinya untuk mengarahkan, karena dari AC nanti ini pasti dirubah menjadi DC ya, karena outputnya ini nanti DC dia. Ada tulisannya di sini 5 apa Pak? Di sini nggak ada ya. Ini kayak ada 15 volt ya, sama 5 volt. Nah, pokoknya ini outputnya DC nah. Makanya dia ada rangkaian penyearahnya ya. Oke, kita cek diodanya dulu.
ada garis putih di sini, ada garis putih di sini sana ya. Jadi yang garis putih itu dapat hitam, OL ya, sorry 0,4. Oke, ini bias reverse, kita balik, bias forward yang tadi ya, ini bias reverse, OL berarti normal. Dioda yang satunya ini putih, berarti kita kasih hitam, kebaca berapa? 0 volt. Kita balik 0 juga, sorry karena kamera guys. Nah 0 volt juga, berarti dioda ini short. Oke, kita coba ukur dioda yang lainnya. Karena kenapa saya bilang short, karena pengukuran pertama 0, pengukuran kedua 0, jadi dia ngalir dua arah, itu berarti short. Ini bias forwardnya 0,4 volt, kita bias reverse OL. Nah, berarti ini normal. Ini bias forwardnya 0, bias reverse nya 0 juga. Jadi dua dioda ini short ya. Nah, kayaknya nggak sampai ke sini ya, nggak sampai ke sana karena sudah terproteksi oleh fuse. Jadi sebelum arusnya masuk ke sistem yang lainnya, untungnya ada fuse. Nah tadi kenapa kok fuse-nya putus? Karena ada dioda yang short ya kan, dioda yang short akhirnya netral sama fasa ini ketemu, sehingga short di sini terhubung ya short di sini. Nah kenapa diodanya rusak? Nah itu kemungkinan dari awalnya itu ya, putusnya fuse yang pertama itu. Apakah faktor usia? Nah, belum tahu ya, kita belum tahu, masalahnya nanti nunggu dioda yang normal kita pasang. Oke guys, jadi kemarin udah diganti resistornya ya, terus diodanya juga udah diganti, kemudian tegangan outputnya yang di sini ternyata masih belum dapat ya, belum ada. Kemudian kemarin juga kita tes tegangan yang menuju ke IC PWM ya, itu kok nggak ada juga. Nah, udah diganti-ganti kapasitor yang di sini juga tetap hasilnya nihil ya. Terus saya coba lepas IC PWM ini, ternyata tegangannya ada, berarti ada kerusakan di IC PWM ini. Nah, jadi ini kan power supply, jenisnya power supply switching ya. Sistem kerjanya itu dari tegangan AC ya, kemudian disearahkan jadi DC, kemudian masuk ke power supply IC PWM. Ini fungsinya apa? Buat bikin DC itu tegangan DC itu mati hidup kayak gitu, sehingga bisa menginduksi ke rangkaian sekundernya si trafo yang kecil ini gitu ya. Jadi modelnya itu induksi ya, induksi dari rangkaian primer ke lilitan primer ke lilitan sekunder ya. Kan prinsip kerjanya bisa induksi itu harus ada mati hidup kayak gitu ya. Nah, ini pakai bantuan IC PWM itu. Nah, PWM itu kan sinyal ada ya, hidup kotak kayak gini ya, hidup terus mati itu. Nah, itu nanti akan menginduksi di rangkaian sekunder. Tetapi karena ini
trouble, akhirnya tegangan outputnya ini nggak ada gitu kan. Terus karena IC ini diparingin Balangan ya, Kalimantan Selatan tuh nggak ada yang jual, akhirnya ya kita beli kit ya, power supply kit ini harganya 35.000. Oke, ini kita beli ya kitnya ini. Terus tegangannya yang penting ini ya, tegangannya yang penting di sini ada ground 5 volt, 15 volt sama 20 volt ya. Yang penting sama dengan yang bekas ini ya, walaupun secara komponen sebenarnya kalau diteliti itu ada beda, di IC itu beda ya. Yang lainnya sama ya. Ini beda di pengaman, kalau pengaman awalnya pakai resistor, yang sekarang ini pakai fuse atau sikring. Ini sudah, kalau mau dites ada tegangannya sudah. lima groundnya di sini ya. Oke, guys, di sini. Bentar, groundnya di ini yang enak ya. Oh sorry, belum di on kan. Karena di sini ini yang 5 volt ya, di situ kebaca 4,9. Terus yang di sini 15 volt ya, dan di sini 20 volt. Nah, jadi udah bisa. Sekarang kita coba tes di ini, receivernya langsung. Agak tenggelam. Nah, on ya. Sip. Ini tinggal kita coba hubungan ke antena. Wow. Ya, udah bisa tayang. Jangan lupa teman-teman like, comment, share, dan subscribe ya. Kalau ada request mau video apa,